Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktalia akan memaparkan pemahaman saya terkait dengan identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia merupakan identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia Indonesia itu sendiri bisa dibagi menjadi 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai Pancasila, dan nilai religius. Yang pertama yaitu nilai kebinekaan. Kebinekaan merupakan keberagaman yang ada di Indonesia, yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang, bahkan nanti akan tetap ada di masa depan. Kebinekaan ini bermakna keberagaman yang mana bagi orang Indonesia, hal ini merupakan suatu karakter yang membentuk identitas Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Kebinekaan yang ada di Indonesia diantaranya itu ras, pengalaman hidup, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Hal-hal inilah yang telah lahir, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya menjadi identitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kebinekaan yang tampak di Indonesia dilihat dari segi budaya. Menurut Kuncharaningrat, budaya dibagi menjadi 3 wujud. Yang pertama yaitu gagasan yang hidup atau tumbuh di tengah masyarakat. Gagasan seperti yang dicontohkan dalam gambar adalah bergotong royong. Selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia adalah perilaku yang tumbuh dan lahir di tengah-tengah masyarakat. Contohnya yaitu berziarah. Dan yang terakhir yaitu artefak. Artefak merupakan produk dari aktivitas manusia. Contohnya adalah candi. Nilai yang kedua yaitu nilai Pancasila. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila yaitu manusia yang menggunakan Pancasila sebagai fondasi filosofis identitasnya. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang digunakan untuk dasar rumusan ideologi bangsa. Pancasila inilah yang nantinya akan menjadi perekat bagi keberagaman yang ada di Indonesia sebagai pemersatu kebinekaan yang berperan sebagai fondasi identitas manusia Indonesia. Dengan adanya Pancasila sebagai perekat, maka masyarakat Indonesia secara tidak langsung bersama-sama bertumbuh menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Poin selanjutnya yaitu nilai religius. Manusia Indonesia menghayati dirinya sebagai peziarah yang menuju ke suatu tujuan. Setiap tahun ada jutaan umat yang berziarah ke tempat ibadahnya, seperti Muslim yang berkunjung ke Mekah. Hal ini adalah salah satu contoh kegiatan ziarah. Selain itu, berziarah juga bisa diekspresikan dalam bentuk tarian daerah, yang pada akhirnya beragam tarian daerah inilah yang menjadi identitas manusia Indonesia. Selanjutnya yaitu kaitan antara identitas manusia Indonesia dan pendidikan nasional. Ada beberapa poin yang bisa saya dapatkan bagaimana keterkaitan antara pendidikan nasional dan identitas manusia Indonesia. Pertama yaitu, identitas manusia Indonesia melekat dalam kehidupan peserta didik, yang mana peserta didik itu lahir, tumbuh, hidup, dan berkembang bersama identitas yang ia miliki. Yang pada akhirnya, identitas manusia Indonesia ini menjadi karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik. Selain itu, identitas manusia Indonesia ini juga bisa menjadi sumber materi belajar yang bisa diberikan kepada peserta didik. Hal ini akan berkaitan dengan budaya yang mereka miliki contohnya. Dan dalam hal lain, sebenarnya dalam pengaplikasian identitas manusia Indonesia diharapkan bahwa para peserta didik tidak hanya pintar atau berprestasi dari segi kognitif, tapi identitas manusia Indonesia itu sendiri bisa berperan dalam bagaimana para peserta didik itu berperilaku. Terkait dengan bagaimana tantangan dan solusi dari penerapan atau keterkaitan antara identitas manusia Indonesia dan pembelajaran, saya telah memaparkan beberapa tantangan yang mungkin akan ditemui. Pertama yaitu keberagaman karakteristik peserta didik, respon yang diberikan peserta didik, dan terbatasnya materi pembelajaran. Solusi terkait tantangan ini adalah memahami karakteristik peserta didik dan merancang pembelajaran yang berdiferensial, menghindari unsur sensitif, dan membuat materi sendiri, serta berusaha untuk menjadi guru yang kreatif. Dari semua presentasi itu, dapat kita simpulkan bahwa identitas manusia yang beragam akan berpengaruh kepada karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik. Dalam memperbaiki kualitas pendidikan, maka guru sebaiknya memahami bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik. Saya rasa sekian pemaparan yang saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.